Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pragmatik, Ibu Yesi Mailani Kartiwi MPD, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok yang beranggotakan Dinda Febrian dan Nazwa Nazilah, mahasiswi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Siliwangi, akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Kajian Pragmatik Tindak Tutur Aldi Taher dan Raditya Dika pada podcast Aldis Burger Cempaka Putih, retinya lembut, dagingnya disilusi, Mahalini Rizky Febrian bisa pesan online di kanal YouTube Raditya Dika. Mengapa kami memilih topik ini? Seperti yang kita ketahui, podcast telah menjadi media komunikasi digital yang sangat populer karena sifatnya yang santai dan spontan. Podcast antara Aldi Taher dan Raditya Dika ini menjadi objek kajian yang sangat menarik karena adanya dinamika komunikasi yang khas, penuh humor, serta dipenuhi sindiran yang tidak biasa. Dalam penelitian ini, kami merumuskan dua masalah utama. Pertama, apa saja bentuk tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang muncul. Dan kedua, bagaimana fungsi tindak tutur tersebut dalam membangun interaksi komunikasi mereka. Untuk membedah data tersebut, kami menggunakan landasan teori pragmatik. Pragmatik bukan sekadar mempelajari bahasa, melainkan menganalisis bagaimana makna ditafsirkan berdasarkan konteks. Kami merujuk pada teori Austin yang membagi tindak tutur menjadi 3 lapis. Yang pertama, lokusi, yaitu apa yang diucapkan secara literal. Yang kedua, ilokusi, yaitu niat atau maksud tersembunyi di balik ucapan tersebut. Yang ketiga, perlokusi, yaitu efek atau dampak yang dirasakan oleh lawan tutur. Selain itu, kami juga menggunakan klasifikasi John Searle untuk memperdalam analisis fungsi ilokusi yang mencakup asertif, yaitu menyatakan fakta, direktif, yaitu mengarahkan atau menyuruh, ekspresif, yaitu mengungkapkan perasaan, dan komisif, janji atau komitmen, serta deklaratif, yaitu ucapan mengubah realitas. Masuk ke bagian inti, yaitu analisis data. Kami telah merangkum 11 data tuturan. Izinkan kami menyoroti beberapa poin penting. Pada data pertama, saat Aldi mengucap Al-Fatihah, secara lokusi ia membaca doa. Namun, secara ilokusi ini adalah tindakan direktif yang meminta Radit ikut berdoa. Perlokusinya terlihat saat Radit menadahkan tangan. Pada data 2, secara lokusi yang dimaksud Aldi adalah bukan lihat kata, tapi gambar. Namun, secara ilokusi ini adalah tindakan asertif yang menyatakan Aldi meluruskan kesalahpahaman Radit. Perlokusinya, Radit meminta maaf. Pada data ketiga, Radit bertanya, "Lu tuh kenapa sih Aldi Taher?" Ini adalah tindak tutur ekspresif yang menunjukkan keheranan luar biasa terhadap perilaku Aldi. Pada data keempat, Aldi berucap, baca Al-Quran, cium kaki ibu. Secara perlokusi, itu adalah ritual atau kebiasaan yang dilakukan Aldi. Secara ilokusi, ini adalah tindak tutur direktif yang menunjukkan Aldi menyarankan Radit mengikuti apa yang ia lakukan. Secara perlokusi, Radit memahami maksud Aldi. Pada data kelima, Radit mengatakan sulit membedakan hayalan dan imajinasi Aldi. Secara lokusi, Radit menyampaikan keunikan tentang Aldi. Secara ilokusi, Radit menunjukkan ketidakpercayaan atau bingung. Secara perlokusi, Aldi mengiyakan bahwa ia sendiri sama bingungnya. Lalu pada data ke-6, ilokusi ekspresif Aldi yang memberikan salam secara mendadak kepada dokter merupakan gaya yang sangat idiosinkratik atau ciri khas dari Aldi tersebut. Nah, meskipun niatnya ramah, efek perlokusinya menciptakan kebingungan sesaat, namun sekaligus juga mencairkan suasana. Pada slide berikutnya kita menemukan data ke-7 yaitu kasus baskom. Nah, ini adalah tindak tutur direktif. Secara ilokusi Aldi bermaksud meminta sesuatu. Namun disinilah terjadi kegagalan perlokusi yang nyata di mana Raditya Dika mengalami communication breakdown atau kebingungan karena informasi tersebut itu tuh muncul tanpa konteks yang jelas. Karena sebelumnya Raditya Dika ini tuh bertanya kepada dokter bagaimana cara cuci muka yang benar dan baik. Nah, tiba-tiba Aldi Taher mengatakan ada baskom nggak gitu. Kemudian pada data ke-8 muncul istilah Nia Ramadhani sebagai plesetan dari niacinamide. Ini adalah ilokusi ekspresif. Secara pragmatik terdapat implikatur bahwa Aldi lebih mengutamakan efek hiburan daripada ketepatan informasi yang akhirnya memicu perlokusi berupa tawa daripada audiens. Pada data ke-9, Aldi menggunakan ilokusi direktif. Udah cobain aja deh. Nah, di sini Aldi berusaha mengarahkan mitra tutur, namun perlokusinya tidak memberikan jawaban informatif yang diharapkan karena Raditya Dika bertanya efek penggunaan dari sabun tersebut dan Aldi Taher malah mengatakan demikian.
Menariknya, pada data ke-10, Raditya Dika merespon dengan kata bab. Nah, tindak tutur ekspresif ini tuh menunjukkan bahwa meskipun sering terjadi kegagalan perlokusi sebelumnya, mitra tutur akhirnya melakukan penyesuaian terhadap gaya idiosinkratik Aldi Taher. Terjadi keselarasan makna di mana Radit mulai menerima implikator humor yang dilemparkan oleh Aldi. Puncak analisis kami ada pada data ke-11 ini. Pernyataan Radit yang menyatakan, nyampe banget gue dari tadi ngomong sama lo, itu adalah tindak tutur asertif. Nah, setelah melewati berbagai kegagalan perlokusi di awal, tuturan ini menjadi tanda bahwa pada akhirnya daya ilokusi Aldi berhasil tersampaikan. Implikator dari kalimat ini adalah sebuah pengakuan bahwa meskipun alur komunikasinya acak, esensi interaksinya tetap sampai. Ini membuktikan bahwa dalam pragmatik, pemahaman bersama atas konteks dapat mengatasi kegagalan-kegagalan kecil dalam proses tutur. Pada bagian pembahasan ini, kita bisa melihat secara statistik bahwa fungsi asertif dan ekspresif adalah yang paling dominan. Mengapa demikian? Karena dalam podcast ini, penutur fokus pada pernyataan diri dan pengungkapan emosi untuk membangun persona. Menariknya, meskipun fungsi direktif muncul lebih sedikit, namun disinilah letak kemunculan kegagalan perlokusi paling banyak, di mana instruksi atau juga permintaan Aldi seringkali tidak direspon dengan tindakan fisik, melainkan dengan kebingungan mitra tutur yang membuatnya menjadi lucu. Sebagai simpulan akhir, penelitian kami menunjukkan bahwa gaya bicara Aldi Taher yang idiosinkratik atau unik memiliki ciri khas ini tuh secara sengaja menciptakan celah antara ilokusi dan juga perlokusi. Nah, celah inilah yang memunculkan implikator hiburan. Jadi, kebingungan pendengar bukan berarti komunikasinya itu gagal, melainkan keberhasilan dalam menciptakan konten yang unik. Untuk saran, kami merekomendasikan peneliti berikutnya untuk mengeksplorasi tindak tutur wacana formal pada platform lain seperti TikTok atau juga Threads, di mana batasan antara teks dan konteks situasional seringkali lebih kompleks daripada di YouTube. Seluruh analisis ini kami landaskan pada referensi ilmiah yang valid, mulai dari teori dasar Austin dan juga Searle mengenai tindak tutur hingga jurnal-jurnal terbaru mengenai pragmatik. Nah, sumber-sumber ini memastikan bahwa analisis kami tidak hanya berdasarkan pada asumsi semata, melainkan memiliki dasar teoritis linguistik yang kuat. Sebagai bentuk transparansi data, kami menyediakan QR Code ini yang merujuk langsung pada tayangan video di kanal YouTube Raditya Dika. Nah, teman-teman dan juga Ibu Yesi selaku dosen pengampu bisa memverifikasi keselarasan antara transkrip data yang kami analisis dengan tuturan aslinya, guna memastikan validitas temuan kami mengenai tindak tutur dan juga implikator dalam interaksi tersebut. Demikianlah pemaparan hasil kerja kelompok kami untuk tugas UTS Pragmatik ini. Kami memohon maaf jika mendapati adanya kekeliruan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dengan ini kami ucapkan salam sebagai penutup pemaparan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.